Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai JavaScript include. JavaScript include adalah metode yang menentukan apakah array penampung tersebut nilainya berada dalam array yang mengembalikan true atau false. Artinya, dengan metode include, kita bisa mencari nilai elemen yang berada dalam array penampung. Di sini array penampung adalah RHP, dan jika kita mencari elemen, nilainya berada dalam array penampung, maka akan menghasilkan true. Dan jika tidak ada, maka akan menghasilkan false. Misalkan di sini ada variabel RHP, dan di sini saya membuat array. Ada beberapa nilai, ada Shanks, Lakiro, Ben Beckman, dan juga Yasop. Di sini kita akan mencari nilai elemen untuk Shanks, berarti const find Shanks. Membuat variabel, kemudian RHP, dan kita ingin mencari Shanks. Lalu kita cetak dan kita jalankan, maka hasilnya adalah true. Kenapa true? Ya karena Shanks dia termasuk ke dalam nilai array penampung. Shanks, maka hasilnya adalah true. Kalau misalkan kita buat kembali const, kemudian find pen, RHP, kemudian includes, kita ingin mencari dengan kata pen, lalu kita cek log, kemudian find pen, kita save, lalu kita jalankan, maka hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena di sini kita mencarinya hanya Ben. Sedangkan dalam array penampung, dia terdapat Ben Beckman dan bukan Ben. Jadi ini hasilnya adalah false. Karena Ben Beckman dan Ben adalah nilai string yang berbeda. Jadi dia akan menghasilkan false. Kalau misalkan kita hapus Beckman, jadi Ben, kemudian save, lalu kita jalankan, maka hasilnya adalah true. Karena Ben, dia termasuk ke dalam array penampung. Ben dan Ben adalah sama, maka akan menghasilkan true. Oke, kemudian kita misalkan ganti menjadi B besar, kemudian save. Maka hasilnya adalah false. Karena Ben besar dengan Ben kecil berbeda. Karena di sini, ketika kita mencari nilai elemen menggunakan include, case sensitive berpengaruh. Jadi B ini kan case sensitif ya dengan ini, maka hasilnya berbeda dan akan menghasilkan false. Kalau misalkan kita ini ganti, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah true. Karena Ben besar dan Ben besar ini hasilnya adalah sama, maka akan menghasilkan true. Dan kita juga bisa mencari elemen menggunakan yang sebelumnya kan kita menggunakan search elemen. Kemudian kita juga bisa menggunakan from index. Misalkan kita ingin mencari const find index, misalkan namanya adalah find index. Kita ingin mencari Lakiro dan dia berada di indeks yang ketiga. Kemudian kita cetak find index, lalu kita jalankan, maka hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena Lakiro dia berada dalam indeks yang ke-1, 01. Sedangkan di sini 3. Jadi hasilnya adalah false. Kalau kita ganti menjadi 1, kemudian save dan jalankan, maka hasilnya adalah true. Karena Lakiro dia memang berada dalam posisi indeks yang ke-1. Kalau tadi kan 3 berarti 0, 1, 2, 3. Berarti di sini kita ganti menjadi Yasop. Ini hapus. Kemudian kita save, maka hasilnya adalah true. Karena Yasop dia memang berada dalam indeks yang ke-3. 0, 1, 2, dan 3. Oke, itu untuk menggunakan indeks. Dan di sini misalkan kita bisa menggunakan if statement includes. Kita RHP di sini. Kita ingin mencari dalam array penampung includes. Kita ingin mencari Lutfi. Jika Lutfi termasuk ke dalam array penampung RHP, maka dia termasuk anggota RHP. Dan jika tidak, maka dia termasuk anggota SHP. Selalu ingat if statement, jika
nilai pertama ini dia hasilnya adalah true, maka akan masuk ke console log, dia termasuk anggota RAP. Dan jika false, maka dia akan masuk ke else, maka dia termasuk anggota SAP. Dan ketika kita jalankan, maka Lutfi dia termasuk anggota SAP, karena Lutfi dia tidak berada dalam nilai penampung array RAP. Nah, di sini tidak ada Lutfi kan? Tidak ada Lutfi karena Lutfi dia tidak termasuk ke dalam RAP. Jadi akan mencetak yang else. Kalau misalkan kita tambah di sini Lutfi, kemudian save, kita jalankan, maka Lutfi dia termasuk anggota RAP, yang artinya adalah true. Maka ini akan dicetak. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.